Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau menyempatkan sedikit waktunya untuk menonton video saya. Kali ini saya akan menyampaikan pemahaman terkait topik Merdeka Belajar. Ini adalah aksi nyata saya setelah mengikuti pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pada topik Merdeka Belajar, kita akan mempelajari 5 buah modul. Modul yang pertama adalah mengenali diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Nomor 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang nomor 5 adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setelah kita mempelajari 5 modul ini, nantinya kita akan melakukan tes pemahaman dan menuliskan refleksi. Setelah itu akan ada post test yang harus kita kerjakan, dan bila sudah lulus maka kita akan diminta untuk melakukan aksi nyata. Baiklah Ibu dan Bapak guru hebat, kita akan mempelajari modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan yang kita miliki akan menjadi kelebihan kita, dan kelemahan yang kita miliki bisa kita perbaiki agar menjadi suatu kekuatan yang baru. Mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal ini akan sangat membantu kita untuk menyesuaikan metode atau cara mengajar kepada peserta didik. Kemudian, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang pendidik, kita harus menyesuaikan cara mengajar kita mengikuti perkembangan zaman, supaya kita menjadi seorang pendidik yang tidak ketinggalan zaman dan bisa menyesuaikan diri dengan peserta didik kita. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Setiap waktu perubahan itu terjadi, baik itu karakter dari peserta didik kita, metode mengajar, dan juga kurikulum yang selalu berubah. Kita harus beradaptasi, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa mendidik dan mengajar adalah hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Kebanyakan dari kita sebagai guru hanya mengajar saja, hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi terkadang kita lupa yang namanya mendidik. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, jadi penyampaian ilmu pengetahuan dan materi kita itu masuk dalam pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Jadi dalam pengajaran kita menyampaikan ilmu kita dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ketika peserta didik menghadapi masalah di dalam kehidupannya, mereka dapat menyelesaikannya dengan mudah. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Inilah tujuan akhir kita sebenarnya, yaitu
kita membuat peserta didik selamat dan bahagia. Selamat dalam artian mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistem among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ini berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang artinya di depan kita menjadi contoh atau teladan, di tengah kita memberi semangat, dan dari belakang kita memberikan dorongan. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dengan cepat. Jadi, pendidikan itu selalu berubah setiap waktunya. Kita sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut agar kita bisa menyesuaikan diri saat kita mendampingi dan mengajar peserta didik di dalam kelas. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi, setiap peserta didik itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Tidak ada yang sama. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman memang sangat tidak bisa kita hindari. Salah satunya adalah perkembangan teknologi, maraknya HP yang semakin canggih, sehingga terkadang mengurangi peran guru dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik karena mereka bisa mencari sendiri di dalam HP mereka masing-masing. Peran kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan hal tersebut dengan turut serta menguasai teknologi-teknologi yang ada yang kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, di mana trikon itu terdiri dari 3 kata, yaitu continue, convergent, dan konsentris. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita sebagai guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu, tetapi kita juga diminta untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti atau membentuk karakter siswa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk dari lingkungan sekolah saja,
tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Berbeda dengan yang sering kita dengar bahwa siswa atau peserta didik itu merupakan kertas yang kosong, lalu kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, lingkungan yang menggambar itu semua. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro mempunyai pendapat berbeda, yaitu bahwa seorang manusia atau seorang anak itu adalah merupakan sebuah kertas yang sebenarnya sudah terdapat tulisan-tulisannya, sudah ada isinya, tetapi masih samar, masih belum terlihat secara nyata, masih di posisi mencari jati diri. Peran kita sebagai guru dan peran pendidikan tentunya adalah untuk membangun, membentuk, dan menebalkan tulisan-tulisan tersebut sehingga terbentuklah karakter siswa yang seutuhnya. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir suatu pendidikan adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada para peserta didik. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Jadi, sebagai guru, kita jangan sekedar menilai murid dengan menggunakan angka saja. Cobalah kita juga melihat prosesnya. Belum tentu siswa yang nilainya rendah itu karena mereka tidak paham dengan apa yang kita ajarkan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Maka mulailah dari sekarang kita menilai proses dari peserta didik. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Jadi, cobalah kita mulai dari sekarang mengubah sudut pandang kita. Jangan hanya sebagai pendidik, kita juga harus melihat dari sudut pandang peserta didik, karena pasti hasilnya akan berbeda daripada kita hanya egois dengan kemauan kita sebagai seorang pendidik. Karena jika kita juga memposisikan diri kita sebagai peserta didik, pasti akan menemukan jawaban mengapa peserta didik bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda dalam nilai ataupun perilakunya. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Jadi, pendidikan yang secara utuh dan menyeluruh itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah menyiapkan peserta didik agar siap saat terjun ke dunia nyata. Sekolah menjadi suatu tempat di mana kita membentuk karakter mereka dan pengetahuan mereka agar nantinya mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah dan problematika yang mereka hadapi
dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuat mereka selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia bisa diciptakan jika siswa tersebut bisa dengan dewasa dan mandiri menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Demikian tadi paparan saya dalam aksi nyata pemahaman topik Merdeka Belajar. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan yang terakhir, saya mohon bantuannya untuk memberikan umpan balik dengan cara membuka dan mengisi form yang ada di deskripsi. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan ataupun masukan, silahkan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.